Pernah mungkin sesekali ngantar saya sekolah TK, kalau nggak salah saya TK Pak SD gitu. Kalau ibu pas lagi repot apa karena adik saya kan waktu itu masih 2 ya, itu mungkin minta tolong Mas Bambang untuk jemput atau ngantar sekolah itu biasa kalau waktu itu. Terus yang lucunya lagi, saya waktu itu ikut kegiatan di kampung itu ada acara kampung itu kayak semacam sedekah kampung atau apa itu untuk anak-anak. Mas Bambang itu juga tertarik untuk memuatnya di Suara Merdeka. Jadi kayak ngasih sesaji gitu di ujung gang itu Mas Bambang tuh meliput. Dan yang sekarang sampai berkesan itu kan tokoh masyarakat setempat itu yang namanya Pak Sukimin itu masuk koran. Senangnya minta ampun, apalagi tambahin namanya Pak Sukimin Partin sama Mas Bambang. Itu beliau kalau masih ingat. Alhamdulillah itu Pak Sukimin masih hidup sampai sekarang, itu saksinya. Jadi Pak Bambang itu juga selain di jurnalis, dia masih menyempatkan untuk berkomunikasi dengan warga sekitar. Beberapa tetangga saya yang di Sampangan itu kan masih mengingat beliau. Kalau beliau datang gitu pasti ada yang nanya, itu tadi enggak Pak Bambang? Iya, saya bilang gitu kalau anu. Itu uniknya Pak Bambang. Jadi dia nggak pernah nggak pernah istilahnya merem dengan lingkungan itu nggak pernah. Jadi selalu di mana dia ada di situ dia berinteraksi dengan lingkungan. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang GR Sadono di channel Bangsa TV, di mana pada channel ini kami mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Mbak Tiwi Widyastuti nih. Keponakan yang dulu pernah, kalau tidak salah, tinggal bersama Pak Bambang Sadono ya? Iya. Iya Mbak Tiwi? Iya. Oke, iya jadi ini dalam rangka ulang tahun Pak Bambang Sadono tanggal 30 Januari nanti yang akan beranjak ke usia 65 lah. Pada saat ini rencananya ini kami akan membahas mengenai bagaimana Pak Bambang Sadono di masa lalu atau periode kehidupan Bambang Sadono sebelum beranjak ke usia selanjutnya seperti itu. Ya. Namun sebelumnya aku mau tanya ke Mbak Tiwi dulu nih, gimana kabarnya Mbak Tiwi? Alhamdulillah sehat Mas Raja, baik. Baik. Iya. Jadi kan memang dulu Pak Bambang sama adiknya Endang Srihana ini kan mulai kuliah di Semarang itu. Selama sekitar 1 tahun menumpang di keluarga pamannya Pak Imam Sumarno di Pegandan, Sampangan. Nah, sebagai putri sulung Pak Imam Sumarno ini apa sih yang dulu Mbak Tiwi ketahui tentang Pak Bambang? Iya, oke Mas Raja, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk ini di channel Bangsa, TV Bangsa. Ini Mas Bambang dengan saya itu kan selisihnya sekitar 16 tahun berarti. Kalau Pak Bambang mau 65, saya kemarin 49 bulan Desember. Jadi memang waktu berarti kalau tahun 78 Pak Bambang di Sampangan, saya masih umur sekitar 6 tahun waktu itu. Jadi memorinya sebenarnya nggak banyak. Cuman yang saya tahu Mas Bambang itu, Pak Bambang waktu itu banyak ngetik itu aja waktu itu tahunya kalau malam tuh ngetik gitu malam banget sampai malam kemudian pergi bawa kamera gitu aja. Cuman ya itu tadi bukunya banyak
termasuk saya ini suka nyolong-nyolong. Waktu itu majalah Penyebar Semangat sama Jayabaya, karena beliau waktu menjadi wartawan itu juga kayaknya nyambi jadi agen apa ya, saya juga kurang tahu pasnya, mungkin agen Jayabaya sama Penyebar Semangat itu. Nah, saya nyolong-nyolong, kalau itu datang saya tuh tak baca terus ini apa majalah apa, ternyata isinya buku majalah berbahasa Jawa, dan itu menurut saya baguslah untuk saya mengetahui tentang bahasa Jawa. Kadang-kadang saya juga nggak mudeng karena terbatas ya, anak 6 tahun waktu itu tahu apa untuk cerita-cerita berbahasa Jawa. Nah, dari situ saya jadi tahu aktivitas Mas Bambang. Ternyata beliaunya itu wartawan, dan sering sekali kegiatan anak-anak itu menjadi objek beliau memotret. Terus adik saya kebetulan si Eni itu kan waktu itu umur berapa, berarti sekitar 3 tahun, 4 tahun. Itu pipinya gendut, jadi selalu sering jadi objek fotonya Mas Bambang. Nah, itu masih ada fotonya yang besar itu, jadi wajah dari Eni itu dibesarkan sama Mas Bambang jadi objek foto. Nah, kayak gitu aja yang saya ingat. Selebihnya saya terus terang memang nggak terlalu ini ya. Yang saya tahu Mas Bambang kalau ngetek sampai malam, kalau kerja berangkat pagi pulangnya belum tahu, temennya banyak, ceweknya juga cantik-cantik. Tadi agak menarik ya. Jadi Pak Bambang itu dulu bawa kamera gitu ya? Iya, bawa kamera. Oh, suka moto-moto juga berarti ya? Iya, suka moto. Makanya itu saya kan senangnya Mas Bambang itu kan kalau sekarang orang bilang multi talent. Jadi moto bisa, nulis bisa, pintar, seniman juga, kemudian politikus juga, terus jurnalis handal pastinya, kemudian ini juga nggak gaptek. Dengan teknologi kan ada banyak tuh jurnalis yang gaptek ya, nggak mau nututi zaman, ada, apalagi seangkatan Mas Bambang. Jadi kalau Pak Bambang itu sudah semuanya dia miliki, dan pintar melobi, jago melobi. Itu kelebihan beliau itu banyak sekali yang tidak setiap orang memiliki. Iya. Makanya dia kan ibarat berliannya di Trah Pawirorejan kalau saya bilang. Berliannya ya Pak Bambang itu. Pada itu juga Bapak tuh juga kegiatannya kan banyak ya, maksudnya jadi loper koran, kemudian ngajar juga, kuliah. Nah, itu kan gimana ya? Bagi-bagi waktunya juga harus optimal juga ya. Katanya tapi juga itu ya nganterin Mbak Tiwi juga ya katanya ya. Pernah mungkin sesekali nganter saya sekolah TK, kalau nggak salah saya TK Pak SD gitu. Kalau ibu pas lagi repot karena adik saya kan waktu itu masih 2 ya, itu mungkin minta tolong Mas Bambang untuk jemput atau ngantar sekolah, itu biasa kalau waktu itu. Terus yang lucunya lagi, saya waktu itu ikut kegiatan di kampung, itu ada acara kampung itu kayak semacam sedekah kampung atau apa, itu untuk anak-anak. Mas Bambang itu juga tertarik untuk memuatnya di Suara Merdeka. Jadi kayak ngasih sesaji gitu di ujung gang, itu Mas Bambang itu meliput. Dan yang sekarang sampai berkesan itu kan tokoh masyarakat setempat itu yang namanya Pak Sukimin, itu masuk koran. Senangnya minta ampun, apalagi tambahin namanya Pak Sukimin Partin sama Mas Bambang. Itu beliau kalau masih ingat. Alhamdulillah itu Pak Sukimin masih hidup sampai sekarang, itu saksinya. Jadi Pak Bambang itu juga selain di jurnalis, dia masih menyempatkan untuk berkomunikasi dengan warga sekitar. Beberapa tetangga saya yang di Samangan itu kan masih mengingat beliau. Kalau beliau datang gitu pasti ada yang nanya, itu tadi enggak Pak Bambang? Iya, saya bilang gitu kalau Itu uniknya Pak Bambang. Jadi dia nggak pernah nggak pernah istilahnya merem dengan lingkungan, itu nggak pernah. Jadi selalu di mana dia ada, di situ dia berinteraksi dengan lingkungan. Tapi itu diantaranya itu pakai sepeda ya? Atau kayaknya sepeda, ya sepeda. Itu pada apa ya, biru apa ya kalau nggak salah. Ya. Itu pada jauh nggak sih sekolahnya? Oh, dekat ya, kurang lebih berapa ya? Ya, setengah kilo lah.
pada saat itu Bapak nggak itu ya, nggak belum punya sepeda motor ya pada saat itu. Belum. Kayaknya Mas Bambang kemana-mana masih naik sepeda. Loper koran jadi guru SMP di SMP Salomo kalau nggak salah. Itu. Jadi beliaunya itu sungguh luar biasa kalau saya bilang. Ya itu tadi ya mateng dari sejak remaja itu sudah sangat paham dengan apa yang menjadi bakatnya itu dasar semua. Tapi itu kan yang di luar rumah ya, maksudnya kalau di rumah Sampangan sendiri itu Bapak seperti apa sih? Iya, kalau cerita ibu saya, Pak Bambang itu pendiam, termasuknya pendiam, nggak banyak omong, juga nggak terlalu banyak ini berinteraksi itu cukup jarang karena mungkin karena kesibukan beliau ya, jadi menjadi jurnalis itu mungkin butuh waktu untuk nulis, kemudian untuk dia hunting, kemudian masih kuliah, masih kadang sambil kerja, jadi interaksi dengan keluarga itu tidak terlalu intens, tapi dalam hal ini kita tidak menutup komunikasi, sebenarnya juga enggak, kadang masih berkomunikasi dengan bapak saya almarhum, itu masih sering berkonsultasi, mungkin ngomongin apa, namanya anak muda sama omnya saya juga nggak tahu. Kalau dengan saya jarang, dengan anak-anak memang jarang waktu itu. Ya cuman itu tadi kalau ada yang unik-unik gitu Mas Bambang pasti tertarik kemudian kemudian dijadikan bahan tulisan, bahan foto itu. Jurnalistiknya kan memang sudah dari dulu. Jadi apapun yang menarik itu pasti dijadikan tulisannya. Iya. Memang itu ya saking sibuknya mungkin ya. Relatif pendiam, ya relatif diam, cuman banyak temennya. Temannya banyak. Jadi wirawiri waktu itu ada Pak Darmanto Yatman almarhum yang sering ke rumah, kemudian Mas Setio Yuwono Sadikan itu saya masih ingat itu, terus ada yang siapa tuh yang gemuk Pamuji Pamuji MS apa ya, saya nggak tahu itu. Saya hafal teman-temannya Gunoto Sapari itu yang sok ke rumah. Jadi memang beliau ini luar biasa kalau menurut saya, sejak jadi mahasiswa sudah kelihatan lah calon orang sukses. Setelah periode itu kan Bapak sama Mbak Sri kan pindah ke kontrakan ya setelah di Sampangan itu. Nah itu masih itu nggak sih, masih sering ada komunikasi nggak sih? Masih terus. Kadang saya malah pulang sekolah main ke rumah kontrakannya itu, saya dablek setengah Mas Raja kalau saya. Saya tuh ke rumah Mas Bambang itu, ke rumah Pak Bambang itu, kadang saya cuma pengen baca buku, lihat hasil karyanya itu aja waktu itu. Yang ditempel di dinding waktu itu apa ya, surat Nabi Sulaiman kepada siapa itu saya nggak, pada burung apa itu masih ada kayaknya disimpan Mas Bambang itu. Itu, nah itu saya sangat terkesan. Saya batin waktu itu saya masih SD kan, saya batin wah ini seniman juga ternyata Pak Bambang, saya gitu. Jadi memang beliau bagus lah tuh, dari segi apapun kita angkat topi untuk Pak Bambang, benar-benar nggak cuma tulisannya bagus tapi beliau juga pinter entertainer untuk dirinya. Dia mengentertain dirinya itu pintar banget kalau menurut saya loh ya. Ya, di mana-mana. Itu yang tidak bisa kita miliki semuanya. Kalau Mas Bambang semua punya. Tapi dari keluarganya Mbak Tiwi sendiri juga mendukung gitu ya? Maksudnya apakah bertanya juga tentang alasan kepindahan itu, atau waktu itu tanggapannya gimana? Saat itu kalau menurut ibu saya itu Pak Bambang kan memang jiwanya pengennya mandiri. Jadi bahasanya dulu dititipkan di tempatnya Pak Marno itu, bapak saya itu, sementara mungkin hanya seperti itu. Jadi begitu beliau sudah punya penghasilan, sudah punya istilahnya penghasilan tetap, mungkin beliau terus pengen hidup mandiri. Kita juga nggak apa-apa, sebenarnya tidak ada permasalahan. Mungkin Mas Bambang kan sifatnya memang begitu, jadi nggak ingin merepotkan atau ingin biar semua menjadi lebih enak juga. Kalau sendiri kan lebih enak daripada ngumpul dengan keluarga saya, mungkin akan seperti itu, lebih bebas, lebih punya keleluasaan dalam melakukan segalanya kan. Kalau sudah rumah sendiri mungkin beda, yaitu sampai
kayaknya sampai pengantin baru kayaknya itu waktu di Ya. saya itu. Ya. Setelah periode kontrakan itu kan Bapak terus menikah itu ya tadi pengantin baru. Ya. Setelah beberapa saat di kontrakan terus pindah ke Krapia itu ya. Di Krapia itu pas di Krapia masih itu hubungannya dengan keluarga Pak Marno gimana setelah di Krapia itu? Masih terus, beliau masih kadang-kadang masih datang sama keluarga, sama Mbak Titu, sama kecilnya Mbak Lintang, sesekali masih ke Sambangan. Terus kalau Lebaran juga Mas Bambang nggak pernah absen, istilahnya selalu hadir ketika Lebaran mau hari keberapa, pokoknya masih disempatkan untuk ke Sambangan. Terus setelah di Krapia juga pernah ketika mau memulai bisnis di Citra Alma Mater kalau nggak salah ya. Citra Alma Mater itu pernah juga maaf ini ya bukan buka ya. Pak Mas Bambang waktu itu sempat minta tolong Bapak untuk ke bank itu. Jadi istilahnya untuk cari modal itu pinjam sertifikat rumah atau apa saya lupa waktu itu kayaknya. Rumah saya difoto-foto dan alhamdulillah juga lancar, nggak ada masalah. Bapak juga ikhlas-ikhlas saja membantu Mas Bambang. Dan dari situ kayaknya Mas Bambang itu bisnis bukunya, percetakan, penerbitan kayaknya terus jalan terus. Kayaknya kalau nggak salah saya anak-anak masih. Tapi berarti emang itu ya Pak, tradisinya udah lama banget ya yang maksudnya kan ya saya pas kecil juga sering ke Sambangan ya, maksudnya setiap Lebaran gitu. Jadi ternyata itu memang sudah dari lama ya. Sudah lama. Kebiasaan itu. Nah, dan itu nggak hanya saudara loh yang dikunjungi Pak Bambang. Siapa yang ketemu beliau itu pasti disambangi. Misalnya masih ingat dengan Pak Sukimin, disempatkan ke tempat Pak Sukimin. Itu jadi ya itulah mungkin itu juga yang memperpanjang rezeki ya. Jadi beliau sangat memahami arti makna silaturahmi, jadi nggak pernah putus sampai sekarang. Kayaknya siapapun yang ketemu beliau dan semuanya kayaknya udah pernah merasakan deh uangnya Pak Bambang. Dari cucu semuanya pernah disangoni Pak Bambang. Jadi beliau memang luar biasa kalau untuk yang satu itu memang. Iya. Mungkin yang mulai agak karena memang posisinya yang jauh ya juga setelah di Krapia itu ya maksudnya kan Bapak terus jadi banyak ke Jakarta ya jadi Sekjen PWI, DPR, Redaksi Harian Suara Karya itu terus masih ada komunikasi nggak sih pada waktu itu? Masih tetap masih kok, masih nggak pernah dalam 1 tahun nggak pernah istilah putus-putus nggak pernah, tetap masih. Kalaupun belum bisa datang, misalnya paketnya Lebaran sudah datang duluan, kayak gitu itu kan masih menjalin ya. Dan nggak hanya saudara yang dikasih, ternyata teman-temannya Pak Bambang yang di Suara Merdeka itu yang sudah sepuh, misalnya Pak Trisna itu kan ternyata juga dikasih beliau. Itu. Jadi saya tuh kan tahunya setelah saya satu kantor dengan anaknya Pak Trisna itu, jadi Pak Bambang tuh tiap tahun juga ngirim ke almarhum Pak Trisna itu juga masih beliau tuh mengingat semuanya kalau menurut saya. Dari wawancara yang maksudnya udah beberapa orang yang saya wawancara juga bilangnya ya itu maksudnya komunikasinya pada dijaga terus gitu, maksudnya nggak pernah silaturahmi kayak gitu sih. Nggak ada yang nggak jadi baik sama beliau. Jadi kalau yang sudah kenal pasti terjalin baik terus. Ya itulah. Disambati siapapun kayaknya bisa deh Mas Bambang itu. Oke Pak Mas Raja, jadi selama beliau bisa membantu kayaknya dibantu. Itu kelebihannya Pak Bambang juga. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online.
sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR pasti BTN. Kemudian ini kan itu ya, maksudnya kan Bapak setelah dari Jakarta itu kan kembali ke Semarang, kemudian hingga sekarang ya di sini di Semarang itu. Nah setelah sekian lama nih Mbak Tiwi, apa sih kesan yang paling didapat dari Pak Bambang? Kalau saya seperti yang sudah saya kenal, Pak Bambang itu ya cukup low profile. Kalau ngeritik nyelekit. Itu terus terang itu kalau ngeritik beliau memang nyelekit. Kalau misalnya menilai seseorang itu seperti apa gitu kan, bukan menilai, maksud saya kalau dimintai pendapat kadang-kadang ini apa ya, ini menyakitkan atau ini bukan menyakitkan sebenarnya. Waduh, kesentil saya gitu kadang, kesentil bahasa saya. Ya gitu aja, cuman tidak menyakitkan, tidak. Cuman saya, oh ini berarti saya harus introspeksi. Nggak banyak ngomong sih sebenarnya. Cuman ya gitu tadi. Soalnya pernah sih sama saya, waktu ketemu, saya kan sekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi. Waktu ketemu di sebuah seminar sama Pak Bambang. Saya, Mas gitu, saya bilang gitu, oh lah kan apa neng ini gitu kan, ya, saya bilang ya ikut seminar atau Mas, lo kan kuliah di STIK Mas, no apa neng kono, gitu. Padahal saya itu masuk di situ karena terinspirasi beliau pengen menjadi jurnalis juga waktu itu sebenarnya kan gitu. Cuman lah ya itu, aduh Mas Bambang kok ngomong gitu sih, bukan mendoakan malah aku ngopo neng gini, ngopo neng kono. Yaitu, tapi terlepas dari itu semua, apapun yang sudah beliau lakukan itu cukup membekas untuk saya pribadi ya Mas Raja. Dia cukup menginspirasi saya juga. Kesannya beliau ketika ya sudah menjadi orang ya, tetap itu tadi nasihatnya tuh nggak banyak omong, nggak terlalu banyak ini, cuman kalau menurut saya beliau lebih banyak berbicara dengan contoh. Ya, itu tadi. Sifatnya yang ini kan yang nggak bisa juga kita nututi, itu kan Pak Bambang itu kan bekerja keras. Dari jam segini di sini, nanti sudah jam sekian di sana, jam sekian lagi di sana, nggarap ini, nggarap itu yang dinamikanya itu yang tidak bisa kita, benar-benar nggak bisa kita nututi. Stamina beliau cukup, mungkin juga, ya itu tadi mungkin ya, terahnya pejabat sama terahnya rakyat jelata beda ya Mas Raja ya. Ya tadi itu, nah, itu. Jadi cukup inilah apa, kita berusaha belajar, cuman nggak semua bisa kita ambil dari beliau. Itu tadi. Ya. Itu, berlian tetap di mana-mana bersinar Mas Raja. Dan itu juga apa yang dilakukan Bapak itu juga kayak setiap hari gitu ya, maksudnya kan ya kok ya nggak capek atau bosan ya, atau gimana gitu. Ya betul. Nah ya itu rata-rata yang mendampingi Mas Bambang itu yang kuat itu juga hanya 1-2 gitu loh. Karena luar biasa, kalau menurut saya luar biasa. Jadi sampai seperti itu beliau masih sempat memikirkan apa nanti yang di sana seperti apa, kemudian disambati orang masih bisa nyanggupi, itu kan luar biasa, sungguh luar biasa kalau menurut saya. Iya. Kemudian satu hal yang saya perhatikan lagi ya, itu gimana apa Bapak itu sangat menghormati ya dengan orang tua, itu maksudnya mengayomi dan menghormati gitu. Jadi dari saya ini juga saya mau tanyain tentang hubungan Bapak tentang Pak Marno sih sebenarnya. Maksudnya kan dari wawancara-wawancara lain juga dari orang-orang yang lebih tua pada bilang juga kalau Bapak itu sangat menghormati dari kakaknya, kemudian bapaknya, kakeknya gitu. Iya. Bagaimana Mbak Tiwi? Iya, Pak Bambang itu termasuk mengajeni sama orang tua juga menurut saya. Jadi sama Bapak itu waktu yang saya ingat dari Bapak ceritanya, waktu itu sebelum menentukan pilihan kuliah itu pernah konsultasi. Enaknya ngambil publisistik ya Om gitu.
Terus bapak saya bilang, ngapain ngambil publisistik? Wong kamu sudah bakat alam, mending kamu cari ilmu yang lain, nggak usah ilmu publisistik gitu lah. Diarahkan seperti itu sama bapak. Waktu itu kan nggak salah diterima di bahasa Inggris sama hukum kayaknya Pak Bambang. Gitu, di bahasa Inggrisnya UNES, hukumnya Undip. Nah itu, jadi dari situ bapak saya udah bisa membaca bahwa ini istimewa kalau menurut bapak waktu itu. Termasuk ketika masih anak-anak, kalau bapak saya kan kadang capek gitu, ya waktu ikut di Bluro, di tempat Pak di Suradi, di tempat Pak Mbak Suradi, itu kan sering suruh ngidak-idak. Pak Bambang kecil itu suruh ngidak-idak, suruh ngidak-idak bapak saya terus, itu minta didongengin. Selalu minta diceritain, minta didongengin. Lah itu bapak kan cerita, Mas Bambang itu dari kecil sudah kelihatan cerdasnya. Kalau ceritanya berhenti, dia akan protes. Ayo kok Om terus ke, lanjut ke, ayo terus ke, nah gitu. Nah itu terus tanyanya juga pertanyaannya terus. Tanya terus ini kenapa. Jadi rasa ingin tahunya juga tinggi dan itu sudah terlihat dari kecil. Itu kalau pesannya bapak saya seperti itu. Kalau setelah menjadi orang pun bapak juga tetap masih angkat topi karena memang beliau sudah kelihatan bakatnya dari sejak remaja, sejak masih ini sudah bekerja keras. Bapak juga angkat topi untuk Pak Bambang itu. Memang istimewa kalau menurut saya. Kalau begitu nih pertanyaan terakhir Mbak Tiwi nih ya. Jadi setelah sekian lama kan Bapak ini masuk ke dunia media sosial ya, terutama di kanal YouTube ini. Nah, di tahun 2022 ini apa sih harapan buat Pak Bambang dari Mbak Tiwi ini? Monggo. Ya saya yang pertama mungkin selamat ulang tahun dulu untuk Mas Bambang, Pak Bambang Sadono, mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu dalam lindungan Allah selalu nggih. Kemudian jangan sampai putus silaturahmi dengan kami, dengan sepupu-sepupunya, ponakan-ponakannya banyak sekali, cucu-cucunya sudah banyak sekali sekarang. Kemudian tetaplah menjadi bintang di langit yang sangat indah untuk dilihat semuanya dan semua bisa menikmati. Mas Bambang itu luar biasa. Semoga tetap bisa menjaga kesehatan, menjalin silaturahmi dengan yang sepuh. Yang sepuh sekarang tinggal ibu saya, Budi Sutio, sama Bule Lastri. Bule Lastri yang di istrinya Mbah Jadi. Bule Lastri, kok Bule Lastri? Salah. Aduh. Maaf, Bule Parmi ya Allah. Budi Lastri sudah meninggal. Bule Parmi tinggal 3 yang sepuh dari keluarga Trah itu semua mantu. Ya sekalipun begitu mudah-mudahan ya tetap aja kita bisa tetap sambung silaturahmi, terutama anak cucu keturunan dari Trah ini yang harus disambung terus biar tahu. Ya. Mudah-mudahan ini channel bangsa ini juga bisa menjalin semuanya nanti. Amin amin ya rabbal alamin, alhamdulillah ya. Semoga doa-doanya juga balik ke Mbak Tiwi juga ya. Amin. Semoga itu menjadi berkah buat keluarga kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika begitu sekian dari saya. Terima kasih Mbak Tiwi sudah menyempatkan waktunya ini. Semoga nanti kita bisa sharing-sharing lagi, keluarga bisa ketemu-temu lagi mungkin tahun ini atau tahun depan. Semoga nggak ada yang kenapa-napa, aman-aman aja. Amin, amin. Amin. Oke, matur nuwun Mbak Tiwi. Nanti mungkin kita bisa bicara-bicara lagi ya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan atau salah ucap seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang GR Sadono, tetap di channel Bangsa TV.